Oke, kita lanjut. Tadi dari mana ya? Oh iya, dari yogurt sama susu tadi. Ketika saya research, kalian tuh butuh apa sih? Saya butuh minuman yang menyehatkan, Mister. Karena mereka kan orang menengah ke atas ya. Kalian, teman-teman tahu nggak SPP di EDN itu berapa? Kira-kira deh. IDN itu apa sih? IDN itu Islamic Development Network, IDN Boarding School. Itu adalah materi saya setelah ini, nanti akan saya kenalkan. SPP teman-teman saya di IDN itu murid-murid itu 3.500.000 per bulan. Nggak kaget ini, di sini mahal juga ternyata ya. Di sini berapa? Ternyata lebih mahal. Saya kira IDN mahal. Jadi gajinya itu 3.500.000, uang pangkalnya berapa? 35 juta. Makanya uang sakunya 30.000 per hari yang di kartu tuh, belum yang di saku. Makanya saya research tuh ke kantin. Kalian pengen minum apa sih? Saya tuh pengen cimori, yogurt, pengen gini. Akhirnya saya cari petani yang bisa mengakomodir kebutuhan saya. Ketemulah petani yogurt dan susu tadi itu. Jadi tadi kita dapat sebuah rumusan bahwasanya bisnis itu berawal dari keresahan, berawal dari sebuah masalah. Ketika murid-murid saya butuh minuman yang bernutrisi, saya sediakan yogurt sama susu. Kalian pengen apa lagi? Kita pengen batagor, Mister. Makanya saya keluar, ketika istirahat saya keluar, saya beli 3.000, saya jual 5.000. Dan itu sah-sah saja. Kepala sekolah kami membebaskan, kalian mau produksi apapun terserah asalkan halal, kalian jual ke kantin. Kita tambah penghasilan kita. Kita hidupkan entrepreneur di sini. IDN Boarding School di Bogor, Kecamatan Pamijahan, dekat Gunung Salak, teman-teman. Jadi look around yourself, get the chance. Lihat sekeliling kita, ada masalah apa, itu nanti akan memunculkan ide bisnis. What shouldn't do? Apa yang seorang teacher benar nggak boleh lakukan? Saya punya kisah. Ibu saya punya teman. Ibu saya juga dulu teacher benar, teman-teman. Ibu saya dulu produksi es lilin. Es lilin dititip-titipkan ke, iya itu lagunya. Es lilin macecer. Itu dititipkan ke toko-toko. Ketika di rumah produksi. Nah, yang nggak boleh dilakukan oleh seorang entrepreneur adalah, kata ibu saya nih, semalam telepon ibu saya, Jim besok mau jadi narasumber beneran? Iya, kamu nggak halu kan? Ibu saya aja nggak percaya kalau saya itu jadi narasumber. Ini saya rekam, saya kirim ke ibu saya ini. Saya rekam, saya upload, saya kasih linknya ke ibu saya. Nanti di download sama ibu saya. Jadi gini yang nggak boleh tuh. Yang nggak boleh tuh gini. Oke, teman-teman, oke anak-anak, kalian baca halaman 1 sampai 40 ya. Bapak mau dagang. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan sampai niat awal kita kan pengen memanusiakan guru. Pengen supaya kita itu fokus ngajar. Supaya kita itu mengajar dari hati, supaya cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji R.A. Kartini, terus Ki Hajar Dewantara, maksud saya itu. Mereka itu sama sekali bukan money oriented dan kita adalah penerus mereka. Pendidikan, peradaban itu ada di tangan guru-guru yang sekarang sedang berjuang. Kita berjuang di kelas. Biarkan finansial kita itu dibantu dengan usaha-usaha kecil kita. Itu seperti hanya kecil. Saya mententeng kresek merah berisikan yogurt, susu. Saya jual batagor, sepertinya kecil, tapi untung 2.000-3.000 per item itu kalau dikalikan dengan jumlah yang banyak itu besar, teman-teman. Bahkan ketika teman saya tahu nominalnya yang saya dapat dari yogurt dan susu, loh kok banyak? Kamu bisa lo kawin lagi, katanya. Astagfirullahaladzim. Untungnya saya setia. Kecuali istri saya maksa, saya mau. Tapi istri saya nggak maksa. Dan saya juga cukup dengan satu, alhamdulillah.
Nah, sekarang kita bahas IDN nih. IDN itu jargonnya jagoan IT pinter ngaji. Kenapa dia jagoan IT? Bayangin teman-teman, dalam satu hari mereka belajar IT itu ada 4 JP, 3 JP, dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore pegang laptop. Mereka harus pakai kacamata anti radiasi, karena kalau enggak bisa terpapar oleh laptop. Makanya mereka jago IT. Kenapa mereka pintar ngaji? Karena ada program tahfidz. Minimal itu 2 juz kalau nggak salah. Dalam 3 tahun mereka harus hafal. Jadi IDN itu yang bikin hebat, mereka punya kurikulum sendiri. Apa yang mereka pelajari itu sebenarnya yang dipelajari mahasiswa di kampus. Loh kok bisa? Bisa dong. Jadi gini, owner kita itu namanya Dedi Gunawan, orangnya sangat luar biasa. Bikin yayasan itu bukan mencari uang. Nah, beliau harus kita undang juga. Beliau bikin yayasan sebesar itu. IDN itu ada di Bogor ada 3, di Malang mau ada 1, di Solo ada 1, di Sukabumi mau ada 1. Yayasan sebesar itu, tapi beliau itu tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Beliau nggak beli mobil, teman-teman. Beliau nggak beli mobil, beliau hidupnya sederhana. Memang sudah panggilan jiwanya itu, saya pengen bikin sekolah, saya pengen mencerdaskan anak bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Wow. Sementara karyawan-karyawan guru-gurunya itu ya kisah kayak kita. Kita ya pengen beli mobil, kita pengen liburan ke Bali, pengen ke Singapura, dan susah untuk mencapai di titik itu. Saya pengen ngobrol sama beliau suatu saat. Gini, beliau itu kan ahli IT nih. Beliau lihat nih kebutuhan perusahaan apa, perusahaan A, B, C, D butuhnya apa, di bidang networking apa, di bidang programming apa, di bidang desain visualnya apa. Itu dilihat nih, apa yang beliau research, beliau kemas, dan beliau suruh guru-guru buat ngajarin muridnya. Kenapa bisa semudah itu nyuruh guru? Karena guru-guru IT adalah muridnya beliau. Jadi ada circle-nya gini. Pak Dedi Gunawan bikin IT Politeknik, punya mahasiswa kan. Mahasiswa disuruh ngajar di SMK sama SMP-nya. Kok wali murid mau anaknya diajar sama mahasiswa? Lihat outputnya dong. Kelas 10, 11 kita belajar 2 tahun. Kelas 12 PKL. Dan gaji yang dihasilkan mereka selama PKL lebih besar daripada gaji guru-gurunya. Karena IT itu teman-teman, ternyata gajinya gede-gede. Ada murid saya, jadi kalau wisuda itu yang dipamerkan bukan IPK, tapi misalnya namanya itu Bambang Pamungkas dengan penghasilan sekian juta. Sekian juta itu ada yang 100 juta, ada beli mobil dia. Itu dari IT waktu itu ada program apa gitu ya, ada project apa, dia dapat tuh. Ternyata ketika bikin bikin program itu susah, dan makanya gajinya gede. Jadi ketika wisuda kemarin itu seperti itu. Muhammad Abdullah misalnya, PKL di perusahaan ini total gajinya sekian juta. Nah, itulah kenapa disebut jagoan IT, dan memang diakui oleh orang yang berkecimpung di bidang IT bahwa IDN itu wow, IT-nya luar biasa, nomor 1 kata saya dan teman-teman. Enggak, memang nomor 1. Jadi ketika mereka SMK dan SMP, mereka punya program IDN mengajar namanya. Jadi mereka datang ke sekolah. Nah, kita bisa undang mereka. Kita undang mereka ke sini, nanti mereka ngajarkan IT kepada murid-murid kita. Itu programnya IDN mengajar namanya. Itu bisa murid SMP, SMK juga bisa. Dan ini bangunannya memang seperti ini teman-teman. Seolah-olah keren ya. Wah, udah kayak apa namanya itu? Staycation, glamping, apa namanya? Glamping, glamour camping. Pakai kayu, padahal itu mah karena nggak punya uang sebenarnya.
Kayu kan lebih murah daripada gedung. Tapi memang Mr. Dedi Gunawan itu membangun dari nol, dari uangnya sendiri, dan karena mampunya kayu, gimana caranya membuat kayu itu biar kelihatan cantik ya seperti ini. Dan itu yang menjadi daya tarik juga teman-teman. Jadi saya tidur ya di kayu teman-teman. Selama 2 tahun saya di asrama guru tidurnya ya di kayu. Kelas kami kayu. Kelasnya pun kayu. Yang bangunan batu bata itu hanya masjid, kamar mandi, dan dapur. Sisanya kayu. Kelas itu gazebo, terbuka. Kalau hujan ada rolling door dari dari plastik. Bukan rolling door ya, apa namanya? Ya plastik digulung. IDN. Dan kenapa IDN tergabung dalam jaringan sekolah alam Nusantara? Karena memang kita daftar dan kita tergabung, dan program-program kita itu banyak sekali bersentuhan dengan alam. Susur gua, susur sungai, volcano mengaji, bayangin ngaji di Gunung Gede Pangrango. Terus bisnis survival, Mission Impossible. Anak dikasih uang 100.000 disuruh ke Bandung, hidup 1 minggu di sana. Ada yang cuci piring, ada yang mencuci mobil, motor, dan seterusnya. Keren nggak? Keren. Mentalnya diasah. Loh, lah Mr. Jimmy dengan sekolah sekeren itu kok keluar? Allah punya rencana yang lebih baik, insyaallah. Jadi kurikulumnya itu teman-teman, ada tahfidz, ada diniyah, English, IT. Mereka belajar gak matematika? Belajar, tapi gak setiap hari. Mereka belajar bahasa Indonesia? Belajar, tapi gak setiap hari. Jadi matematika, sains, IPS, kewarganegaraan, bahasa Indonesia itu kita sebut dengan Studium General. Studium General diajarkan setelah asar 1 pekan 2 kali. Sehari-hari mereka belajar apa? Cuma 3, 4 ya. Tahfidz itu ba'da subuh sama ba'da maghrib, tahfidz. Terus IT, English, diniyah. Komposisinya IT itu 60%, diniyah dan bahasa Inggris 20-20. Jadi lama banget pelajaran IT, tapi mereka suka. Mereka suka, gak ada gurunya buka YouTube gitu. Makanya sekarang kita punya aplikasi nih. Aplikasi yang bisa memantau murid itu buka apa. Karena tanpa dipantau, jangankan murid, guru aja masih buka situs yang aneh-aneh, apalagi murid. Gitu. Mungkin saya rasa cukup ya sharing section dari kita. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya googling dulu. Ada pertanyaan? Ibu MC? Baik, dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan, Mr. Rambi. Saya antar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Jimmy, karena alhamdulillah di pagi hari ini Pak Jimmy bisa menyempatkan waktunya, Pak Jimmy ya. Jauh-jauh dari Cianjur, bahkan sebelumnya masih ada di Jombang. Masih ada di Jombang, Cianjur buat ngepak-ngepakin barang, dan alhamdulillah tiba di sini jam 8 kurang tadi Pak Jimmy. Terima kasih banyak, syukran jazilan. Dan juga yang kedua adalah saya juga mengucapkan terima kasih juga atas sharingnya, baik itu pengalaman yang ada di Malang kemarin dengan Dr. Gamal, dan juga beberapa sistematis yang ada di IDN. Ini luar biasa banget nih Pak Jimmy. Yang mau saya tanyakan adalah izin rekam untuk kurikulum yang ada di IDN ya Pak Jimmy ya, kan itu berarti ada 4 tuh, lebih fokus ke IT ya berarti tadi ya, dominannya lebih ke IT. Pertanyaannya adalah bagaimana cara guru mengkontrol siswa-siswinya itu yang, kan kita tahu ya IT itu atau dunia teknologi itu
seperti pisau mata dua gitu. Jadi depan belakang tajam gitu. Kalau seandainya kita nggak bisa pakai, ya itu akan melukai diri kita sendiri. Apalagi bahayanya itu hampir sama dengan manfaatnya. Dan banyak wali murid gitu, terutama yang di level SD ya, itu membatasi Pak Jimmy untuk anak-anaknya itu berinteraksi melalui smartphone ataupun apapun itu ya. Kenapa dibatasi? Karena mungkin bukan waktunya kalau untuk level SD ya, bukan waktunya dalam hal eh, anak-anak zaman sekarang itu nggak diajarin IT, dia mungkin kadang-kadang bisa otodidak. Iya betul. Orang tua zaman sekarang termasuk saya, karena saya juga udah jadi orang tua, saya selalu marah sama anak saya itu kalau seandainya makan harus lihat HP. Jadi biarlah dia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya ya, sebagai seorang laki-laki, main pasir lah istilahnya, main kotor-kotoran ya, melatih sensor motoriknya mereka gitu, daripada mereka sudah diajarkan tentang gadget ya atau IT tadi. Nah pertanyaannya, gimana nih cara controlling atau pengawasan si guru kepada anak? Apakah ada tools tertentu gitu yang bisa membatasi apa sih kegiatan dia di internet? Karena kan ketika berselancar di internet itu banyak macam ini ya, apa, algoritma internet itu, waduh, kadang ada anak kecil follow IG orang yang udah dewasa aja, nanti apa yang di search orang dewasa itu pasti Betul. masuk ya. Nah itu jadi fokusnya adalah bagaimana sih guru-guru dia ini untuk membatasi dan mengarahkan tentunya dengan sesuatu yang positif untuk si siswa. Paling itu Pak Jimmy, terima kasih dari saya. Ya, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Kafi. Mr. Kafi. Mr. Kafi, saya itu ada di masa transisi waktu itu. Saya itu ada di masa ketika kita menemukan banyak sekali temuan, karena memang itu tadi, pisau bermata dua. Sebelum ada tools, memang ada tools. Sebelum ada tools itu, kita tercengang dengan temuan kita. Kita nggak nyangka anak sediam itu, ternyata situs yang dijangkau itu wow sekali, sangat terlarang. Dan itu terjadi. Kita melakukan inspeksi, kita melakukan razia. Kita melakukan razia. Kita melakukan razia, dan benar saja, ketika di depan kita mereka, ketika kita keliling mereka mengerjakan proyek kita, tapi di belakang kita ketika ada kelas malam dan ketika guru lengah sedikit, kan itu bisa terdeteksi waktu razia itu, kapan dia mengakses situs-situs yang terlarang itu. Dan memang benar saja itu terjadi. Akhirnya alhamdulillah ada solusi. Dan yang membuat tools itu adalah alumni IDN sendiri. Ada satu aplikasi diinstal di beberapa laptop, dan laptop itu bisa melihat apa yang dibuka oleh semua laptop murid-murid yang ada di IDN. Ada yang buka TikTok, langsung dipanggil, langsung ditelepon, Mr. Jimmy, si ini buka ini, oke, langsung eksekusi di BK. Jadi itu bisa. Saya pegang laptop di sini dan saya bisa buka seluruh layar laptop yang ada di sini, itu ada. Dan yang bikin itu alumni IDN. Makasih Mbak. Mbak Ella, makasih. Tadi yang kenalan sama saya Bu Mega sama Pak Tono. Yang Mbak Ella nggak mau sebut nama tadi. Oke, jadi memang benar. Nah, sekarang PR kami itu HP. HP itu kan jauh lebih riskan daripada laptop. Makanya sekarang kita batasin HP. Kalau laptop waktu itu saya nih, ini kelas nih, saya keliling-keliling, mereka ngerjain project gitu kan. Tapi pas saya duduk, kan sekolah kita itu tempat duduknya bukan seperti ini, tapi letter U atau iya letter U ya. Jadi ada meja panjang di sini, meja panjang di sini, dan mereka harus saling berhadapan-hadapan, diskusi gitu.
Jadi saya keliling, mereka ngerjain project nih. Pas saya duduk, mereka buka yang lain. Kan sekarang laptop sekarang tinggal seret-seret gitu udah pindah Windows, pindah apa namanya itu? Pindah tab ya. Iya, pindah jendela. Set set set. Ada guru langsung set 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 gitu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Dan tools itu saya nggak tahu namanya tapi ada. Tinggal hubungin IDN. Saya butuh tools seperti itu. Dan kita bisa mengawasi 24 jam. Bahkan ketika mereka liburan, kita masih bisa lihat itu. Selama mereka online, kita masih bisa lihat itu. Dan kemarin ketika liburan, benar saja di rumah mereka ada yang mengakses sesuatu yang berhubungan dengan pornografi. Akhirnya diproseslah oleh BK. Dan mengaku keluarganya yang membuka, tapi nggak tahu ya bawa. Jadi memang tools itu dibutuhkan. Dan saya pernah mendengar sebuah podcast dari narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Memang itu wajib hukumnya. Ketika kita membuka sekolah IT dan kita membebaskan murid untuk buka laptop, wajib hukumnya kita bisa mengakses apapun yang mereka akses. Maksudnya kita bisa melihat apapun yang mereka akses. Kalau enggak, ya itu kejadian di masa transisi itu kan setiap razia temuan-temuan itu banyak sekali. Dan kita cari cara, pernah nemu tapi mahal gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ya, murid sendiri yang bikin gitu. Kok bisa gitu. Gurunya aja nggak bisa, muridnya bisa gitu. Itu tadi, ternyata anak itu kalau kita kasih waktu, mereka belajar dari YouTube itu luar biasa. Otodidak tadi tuh Mr. Kavi. Saya menemukan 3 anak yang sangat fasih bahasa Inggris itu bukan dari kursusan, bukan dari English First, bukan dari Kumon, bukan dari kursusan, dari YouTube katanya. How could you have such a great English? Kok bisa bahasa Inggris kamu sekeren ini? Ternyata dari YouTube. Saya main game online sama orang luar negeri. Saya dengerin YouTube ini, dengerin YouTube ini. Jadi bahasa itu kuncinya hanya 2 kalau outputnya speaking ya. Kalau TOEFL beda soal. Mendengar, mempraktekkan. Mendengar, mempraktekkan. Karena itu Abdi biasa nyari Sunda, padahal Abdi di Jawa. Karena setiap hari saya mendengar, saya praktekkan, saya mendengar. Bukan gara-gara nikahnya, tapi karena saya praktekkan. Jadi mungkin itu, tools itu jadi kunci. Karena saya ada di masa transisi dan bedanya sangat jauh. Sangat jauh. Ketika anak itu diberi kebebasan, udah gak akan bisa kita kontrol. Karena lengah sedikit langsung set. Dan ketika razia semuanya terungkap. Dan sekarang ketika ada tools, aman alhamdulillah. Yang jadi PR HP. Kita sedang cari cara. Kan di IDN itu teman-teman gak cuma laptop, HP pun dikasih. Hanya saja untuk mengerjakan project. Misalnya bahasa Inggris nih, projectnya adalah bikin short movie. Nah, mereka bikin HP. Nah, mereka bikin short movie kan bisa di taman, bisa di lapangan. Di tengah-tengah bikin mereka buka TikTok bisa aja kan. Nah, itu yang jadi PR kita sekarang. Kalau komitmen sih iya, tapi kan manusia gitu. Mungkin itu bisa Kavi. Thank you very much. Dicukupkan? Ada pertanyaan lagi? Boleh. Terima kasih untuk Mr. Kavi. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Boleh kurang lebih 2 lagi. Mr. Zen? Saya yang kasih aja dong, karena dekat. Saya boleh izin ngerekam boleh nggak sih? Tapi kan nggak jelas wajahnya dari jauh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jimmy. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu nih, ini kan tentang teacher entrepreneurship ya. Dan tujuannya tadi Pak Jimmy juga sudah bilang untuk mensejahterakan guru. Nah mungkin bisa sharing mungkin sama kita kalau di IDN tuh proses teacher entrepreneurnya tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin bisa kita terapkan juga di sini. Baik begitu sih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mister siapa tadi namanya? Mister Zain. Mister Zain. Zain kan? Enggak ada mahirnya kan?
Saya suka lagunya Maher Zain. Maher Zain. Karena lagi nggak fokus, saya mau satu lirik deh. You went so soon, so soon. Nanti kalau ada penampilan saya mau tampil. Itu lagu Maher Zain judulnya So Soon namanya.